Halo guys, welcome to my podcast. Jadi podcast ini adalah berisi tentang semua yang ada di kepala gua dan disalurkan ke mulut gua dan menjadi sebuah podcast. Dan sudah lama banget nih gua nggak buat podcast di YouTube gua. Kemungkinan besar gua mau buat akun Spotify juga sih, kayak untuk masukin video-video atau sound-sound podcast ini ke dalam Spotify gua. Jadi ya nggak tahu sih, karena emang gue tuh sebenarnya sibuk banget sama teknik sipil ini ya. For information aja, gue tuh kuliah di teknik sipil jurusannya. Tapi gue nggak mau nyebut merek universitasnya karena terlalu sentimen. Oke. Okay. Jadi untuk sekarang ini, selama gue membuat podcast, kemarin-kemarin tuh gue buat podcast itu kayak temanya itu kemana-mana gitu loh. Dan untuk sekarang ini gue mau benar-benar netepin gitu loh kalau setiap podcast tuh ada temanya, biar kalian juga bisa menilai pola pikir gue dan mungkin bisa juga uh, mendapat masukan dari gue gitu loh. Oke, okay. Jadi tema sekarang ini adalah passion dan hobi gitu. Nah, kalau di KBB itu ya, passion itu uh, gairah gitu, keinginan atau hasrat yang kuat. Kalau misalkan hobi di KBB itu adalah kesenangan istimewa yang dilakukan di waktu senggang. Jadi kalau lu misalkan gak bisa bedain passion dan hobi, pokoknya intinya itu passion itu adalah kegiatan yang berulang-ulang yang membuat lu itu uh, semakin semakin untuk menjalaninya gitu. Kayak ada suatu goals di dalam passion tersebut. Kalau bisa bisa dikatakan sebagai passion itu adalah pekerjaan gitu. Misalkan lu jadi teller bank, nah passion lu teller bank karena untuk mencapai goals lu atau untuk mendapatkan sebuah gaji gitu, itu ya disebut passion. Kalau hobi itu di waktu senggang atau kegemaran lu yang hanya yang lingkupnya sebagian besar untuk diri lu sendiri itu. Kalau passion sebagian besar untuk diri lu sendiri, tapi bisa dikatakan sebagai kewajiban juga, kayak gitu. Kalau misalkan gue ditanya hobi gue apa, hobi gue banyak ya, podcast ini salah satunya. Lalu videografi, editing, desain, bisa dibilang seperti itu. Dan passion ini ya gue belum belum punya passion karena gue belum punya yang namanya hobi yang disalurkan terus menerus. Yang bisa dibilang 9 to 5 itu adalah passion dan gue belum punya itu. Mungkin soon gue passion gue mungkin ya kontraktor atau bagaimana. Amin. Pokoknya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian semua punya hobi, uh, betternya kalian semua itu harus yang namanya selalu menggali terus talenta yang ada di diri kalian terus. Lalu bisa dikatakan sebagai lu tuh berarti mempunyai bakat dan akan yang tadinya menjadi hobi, yang tadinya hobi lalu menjadi bakat dan bisa menjadi passion seperti itu. Contoh misalkan seperti sekarang lagi booming-boomingnya kayak sebagai ya banyak banget yang jadi fotografi gitu kan. Terus kayak videografi atau filmmaker yang sekarang tuh kayak open source banget untuk semua halayak. Kalau misalkan untuk menuangkan kreativitas kalian gitu, bisa di YouTube, di Instagram, di TikTok, di Twitter, semuanya. Kalau misalkan kalian jadi penulis juga bisa kayak gitu, sama halnya kayak ya videografi atau fotografi itu. Nah, itu awalnya kan kita mencari dulu ya, maksudnya menggali potensi kita. Gimana sih cara mengatur kamera, cara membuat storyboard, atau cara mengatur lensa, ISO, atau segala macam yang berkaitan dengan hobi lo. Lalu selanjutnya kalian mempraktekkan. Nah, mempraktekkan itu pada dasarnya emang sudah hobi, dan niatnya itu emang hobi gitu. Jadi kalian mempraktekkan semuanya yang berkaitan dengan hobi lo. Lalu sehabis hobi itu berjalan, cukup ya bisa dibilang cukup berkala, cukup teratur gitu. Bisa dijadikan juga tuh nanti sebagai passion atau sebagai pekerjaan yang sudah ada nilai income-nya dari sebuah hobi tersebut. Jadi passion dan hobi itu sebenarnya perbedaannya itu tipis, tapi untuk persamaannya itu agak 11-12 seperti itu. Tapi memang untuk kasarannya, passion itu adalah kegiatan yang dilakukan berkali-kali.
kalau hobi itu dilakukan dalam waktu senggang. Kayak gitu guys. Dan untuk uh, bagusnya sih menurut gue, hobi dan passion itu bisa dilakukan sebagai tempat lu untuk melepas stres atau penakluk stres gitu, biar dunia ini tuh atau semua kegiatan lu itu tidak dikerjakan karena terpaksa, tapi harus dikerjakan karena hobi atau kesenangan. Kayak gitu. Biar lu mengerjakan tuh nggak ada beban pikiran gitu. Jadi kayak seneng-seneng aja gitu. Lu ngerjainnya seneng. Mau melakukan itu seneng, melakukan ini seneng. Karena emang sudah hobi dan bakalan jadi passion gitu. Jadi ya untuk gua sih karena hobi gua kebanyakan ya. Dan tidak bisa mengambil salah satu hobi dan gue tekunin gitu, gue nggak bisa, dan itu kelemahan gue, dan gue belum belajar juga bagaimana cara manajemen hobi atau passion seperti itu. Jadi gue buat YouTube itu emang sebenarnya emang untuk menuangkan kreativitas gue, dan wadahnya itu adalah YouTube. Jadi gue misalkan ya yang gue bilang dari awal tadi, gue itu emang videografi, fotografi juga, gue bisa ngedit segala macem, tapi gue bingung nyalurinnya kemana. Terus kayak uh, gue nggak peduli juga kayak ada yang nonton atau enggak, karena emang gue tuh senang gitu, gue menyukai apa yang gue lakukan gitu. Dan itu membuat gue kayak wah, gue punya pride sendiri gitu, ternyata gue punya sesuatu yang gue ciptakan dan akhirnya jadi kayak ada kesenangan sendiri atau ada achievementnya sendiri. Jadi ya bisa dikatakan gue ini masih tang ting tung lah di hobi gue gitu. Awal-awal sih gue hobi gue itu sebelum menjadi atau sebelum mengenal dunia videografi atau editor, itu dulu gue belajar beatbox, lalu kayak merangkap-rangkap, sudah tampil tuh, tampilnya ya tampil-tampilan sih, kayak tampil di uh, apa acara perpisahan sekolah kayak gitu-gitu. Terus kadang pengen ngisi acara di sekolah juga itu, jadi cuma seputar itu aja. Terus gue ngikut juga komunitas gitu, kayak ada namanya Werewolf Beatbox, kalau kalian tahu itu gue ngikut. Dan itu gue ketemu kayak artis beatbox besar gitu, gue kayak wah gila, ini keren banget kalian, kayak dari yang tadinya dari hobi bisa jadi pekerjaan atau passion gitu. Dan itu asik banget, tapi di saat itu diri gue tuh tidak menemukan jati diri gue sebenarnya gitu, belum menemukan passion gue yang benar tuh ke arah mana begitu, hanya sekedar mengagumi mereka yang sudah bisa mendapat income dari sebuah hobi. Itu hebat banget, padahal cuma kayak modal mulut dan mic. Ya kalau micnya kalau beatbox micnya mati, apa yang mau dikeluarkan gitu, pengeras suaranya nggak ada, cuma kayak gitu aja. Cuma kayak gitu-gitu aja. Makanya jadi sebisa mungkin hobi itu emang apa yang disenangi gitu loh. Jadi nanti auto menjadi passion, seperti itu sih yang gue lihat. Oke, lanjut ke cerita gue. Lalu gue baru tuh ngotak-ngatik Adobe Premiere seperti itu, kayak mulai kecil-kecil dulu. Kayak pas itu teman gue ada membuka pangkas rambut, dia minta tolong untuk membuat video promosi itu. Dan itu zaman-zamannya belum ada TikTok tuh, dan YouTube itu sama sekali yang masih subscribernya paling gede itu ya 100.000 subscriber orang Indonesia, YouTuber. Dan zaman-zaman itu tuh gue udah mulai merintis hobi gue, ngotak-atik Adobe Premiere, terus kayak mencoba untuk uh, melakukan hobi gue ini di lapangan gitu. Bisa nggak nih diterapkan apa yang gue pelajari gitu? Ya alhamdulillah bisa banget, kayak video-video biasa gitu, pengenalan produk gitu-gitu. Terus dari situ gue jadi udah mulai kelihatan nih, gue nih udah ada hobi yang konsisten ya pada saat itu ya, yaitu videografi. Baru kelihatan gue menjadi salah satu panitia dan editor untuk sekolah gue, SMA tepatnya. Jadi gue melakukan editan, dan sebelum mengedit itu kan pasti ada yang namanya nge-shot gitu ya. Nah itu gue megang kamera juga dari situ, terus ada drone juga, drone-nya ada pilotnya sih, jadi gue nggak keteteran banget. Terus gue minta soft copy-nya, lalu gue
ke dapur editor, gue otak-atik Adobe. Dan zaman dulu pas waktu SMA laptop gue itu benar-benar kayak laptop kentang banget, nggak ada yang sama sekali lancar gitu, nggak ada. Dan itu setiap ngerendering tuh pasti namanya blue screen, dan itu gue kesel banget. Tapi emang karena hobi gue tuh menjalaninya tuh ya dengan lapang dada dan senang gitu. Nggak ada yang namanya kayak aduh anjir, nggak ada nih, laptop gue nih rusak banget, aduh udah panas nih laptop gue, kayaknya nggak bisa deh. Nggak ada gue omongan-omongan kayak kayaknya nggak bisa gitu, nggak ada pas saat gue uh, mencoba menjadi editor itu. Dan dari situ gue menyenangi banget itu yang namanya edit video tuh. Mulai dari situ um, karena gue ini tidak ada yang namanya uh, support system kayak gitu, jadi ya akhirnya editan gue atau semua hasil karya gue ini mentok di YouTube dan tidak konsisten kayak gitu. Gue membuat YouTube yang namanya Second Less, ada di YouTube, kalian cari aja Second Less. Itu gue sama temen gue bertiga. Gue shout out buat Alip yang sekarang lagi kuliah jurusan Ilkom. Shout out juga buat Afgan. Dan itu teman-teman gue semua yang berkarya buat YouTube. Dan saat itu gue berkarya ya di mana YouTuber Indonesia tuh masih mentok di 100.000 subscriber. Dan sekarang tuh banyak banget yang ada 15 juta, 25 juta. Wah, hebat banget gila. Ternyata ya itu industri industri entertainment itu benar-benar untuk jangka waktu 3 tahun aja tuh udah hebat banget. Benar-benar langsung ke up banget, kayak semua orang tuh langsung masuk ke dalam industri tersebut. Terus mulailah ada TikTok, dan itu benar-benar kayak semua orang itu sudah bisa menjadi kreator gitu. Kayak artis-artis dadakan tuh udah biasa ya, walaupun dulu tuh banyak banget artis dadakan, youtuber dadakan gitu. Sekarang udah yang namanya dadakan udah nggak ada sih, jadi udah nggak heran kayak banyak orang terkenal, lalu sudah banyak orang yang mengerti tentang industri entertainment tuh harus bagaimana gitu. Dan sekarang juga masih booming banget yang nama podcast, ya kan, karena emang gampang banget buat podcast, hanya begini-begini aja gitu. Maksud gue tuh dalam artian kayak record suara lalu dimasukkan ke platform gitu. So, jadi intinya adalah passion dan hobi itu sama-sama melekat. Dua kalimat itu melekat banget untuk kepribadian kita, yang dimana kalian semua mungkin lagi mencari-cari hobi itu. Hobi gue tuh mana sih, hobi gue tuh mana sih? Kalian gali terus potensi kalian, lalu tekuni, konsisten, lalu deh kalian dapat uang atau income dari hobi kalian tersebut. Dan itu bisa dikatakan sebagai passion. YouTube itu sebenarnya hobi, tapi lama-lama menjadi passion. Kalau misalkan uh, ya zaman sekarang mungkin kalau misalkan mau buat KTP pekerjaan YouTuber, menurut gue ada sih gitu. Karena emang orang sekarang mencari pundi-pundi itu bisa dari mana aja ya. Kayak nggak kayak dulu ya, kayak sebelum orang-orang mengenal dunia entertainment. Mereka ya kerja biasa atau bagaimana gitu. Bagaimana caranya mengembangkan talenta, wadahnya itu di mana sih, di perform mana sih. Dan sekarang kayak gampang banget mau gampang banget mengumpulkan viewers gitu dari TikTok, dari Instagram Reels, sekarang ada Facebook. Facebook itu juga komponen penting dalam industri entertainment. Jadi hanya sekitar ya lingkupnya segitu aja, dan kalian dari situ bisa bisa banget menghasilkan income atau menghasilkan penghasilan dari hobi kalian. Kayak gitu guys. So, sepertinya sudah dulu podcastnya. Dan gue juga kayaknya mau ngotak-ngatik Anchor untuk Spotify untuk rekaman podcast. Jadi thank you banget buat kalian yang sudah dengerin podcast ini. Mohon maaf banget kalau misalkan omongan gue atau kata-kata gue ini belibet dan ngalor ngidul banget. Kayak tidak ada tembok di antara omongan gue, jadi kemana-mana gitu. So, thank you untuk kalian semua pendengar podcast gue. Dan semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat dalam mencari pundi-pundi duit
mencari hobi kalian. Semoga kalian tetap lancar. Terus jangan lupa patuhi protokol yang ada karena COVID itu masih ada di dunia ini. Tidak hilang, benar-benar hilang, tidak. Gitu. Oke guys. So, bye-bye. Thank you guys.